Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, dosen di Universitas Islam Madinah, di mana beliau menjelaskan kitab Al-Fusul fi Sirah karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita insyaallah masuk ke pertemuan yang ke-49. Pada kesempatan di pertemuan ini, hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Syawal tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 April tahun 2025. Insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perang Bani Qainuqa. Kalau kemudian waktu cukup, nanti kita akan nyambung pembahasan selanjutnya tentang upaya pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Langsung kita mulai pembahasan yang pertama tentang Ghazwatu Bani Qainuqa. Baik, langsung kita bahas. Bismillah. Qala mu'allif Ghazwatu Bani Qainuqa. Qala al-mu'allif Ghazwatu Bani Qainuqa. Qala al-musannif wa naqadha Banu Qainuqa ahadu tawaifil Yahud bil Madinah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Bani Qainuqa, di mana dia salah satu dari kelompok Yahudi di Madinah, salah satu unsur Yahudi di Madinah, dia kelompok ini telah kemudian membatalkan perjanjian. Karena sebagaimana sudah dibahas di awal bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan unsur-unsur yang ada di Madinah. Termasuk diantaranya adalah ada unsur musyrik, ada unsur kaum muslimin, dan juga kemudian ada unsur Yahudi. Dan Bani Qainuqa adalah salah satu bagian dari kabilah Yahudi yang ada di Madinah yang terbesar ya pada masa tersebut. Wa kanu tujjaron wa saghatan. Di mana mereka profesinya adalah tujjaron. Profesinya mereka adalah tujjaron, yaitu pedagang. Wa saghatan, saghah itu dari profesinya adalah tukang besi, profesi tukang besi ya. Sehingga kemudian dengan profesi ini mudah bagi mereka untuk mendapatkan senjata. Karena banyak di antara mereka yang kemudian mahir dengan pembuatan senjata, di mana pada waktu itu otomatis bahannya banyak berasal dari logam. Dan itu menjadi kemahiran mereka. Sehingga secara senjata mereka kuat dengan kecakapan yang mereka punya. Di sisi lain kemudian secara ekonomi sebagaimana Yahudi, maka kemudian banyak di antara mereka adalah pedagang ya, dan itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi ya. Qala wa kanu nahwu sab'umi'ah muqatil. Jumlah mereka kemudian diperkirakan sekitar 700 orang, 700 pasukan. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khisarihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar untuk untuk mengepung ya. Untuk khisar adalah mengepung tempat mereka. Wastakhlafa 'alal Madinah Bashir bin Abdul Mundhir. Lalu kemudian Rasulullah ketika meninggalkan Madinah, maka menunjuk pengganti sementara, pelaksana harian di Madinah namanya Bashir bin Abdul Mundhir. Fahasarahum 15 lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama kemudian 15 lailatan, mengepung mereka selama 15 hari. Mengepung kabilah Bani Qainuqa. Wa nazalu ala hukmihi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian mereka belakangan tunduk dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyafa'a fihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi kemudian mereka diberikan syafaat, dibantu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin orang munafik yang ada di Madinah. Li'annahum kanu khulafa'ul Khazraj. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul memang kemudian bagian dari Khazraj. Dan dulu Bani Qainuqa itu adalah sekutu orang Khazraj. Jadi bekerja sama dengan orang Khazraj. Mitra sejak lama ya dengan orang Khazraj. Wa huwa sayyidul Khazraj. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Sayyidul Khazraj, pemuka orang Khazraj ya.
Fasyafa'ahu fihim, sehingga kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul syafa'ahu. Syafa'ahu berarti kemudian membantu ya, memberikan syafaat, memberikan bantuan atau kemudian memberikan keringanan. Ba'dama alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian dia alaha. Alaha berarti kemudian mendorong ya. Mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan benar agar Bani Qainuqa kemudian tidak dieksekusi. Wa kanu fi tarfil Madinah. Ketika itu mereka tinggalnya, lokasinya, tempat tinggalnya adalah di sisi Madinah, di pinggir kota Madinah. Baik, sehingga ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita bahas penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah dari perkataannya Ibnu Katsir. Qala al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasannya kemudian bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, poin yang pertama bahwa aslu ghazwati Bani Qainuqa tsabitun fi sahihain duna tafasil. Jadi pokok atau dasar dari kisah perang Bani Qainuqa itu ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada kisahnya. Maksudnya ceritanya itu disebutkan. Tetapi rinciannya tidak ada. Jadi hanya disebutkan ada perang Bani Qainuqa. Adapun rinciannya tidak sampai ke sana. Walafdhuhu, dan lafadznya adalah wa ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudal Madinah kullahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusir Yahudi Madinah semuanya tanpa terkecuali. Dari Bani Qainuqa, di antaranya adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah wahum rahtu Abdullah bin Salam. Bani Qainuqa adalah kaumnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi, bahkan pemuka Yahudi, bahkan pendeta Yahudi yang kemudian menerima hidayah Islam dan masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Yahudu Bani Haritha. Sebagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengusir Yahudi Bani Haritha. Wa kullu Yahudil Madinah, dan mengusir semua Yahudi Madinah. Wa qad fassallaha Ibnu Ishaq wa ghairuhu min kitabis sirah. Sehingga nanti kemudian yang merinci adalah Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq, tokoh sirah, orang ulama sirah, dan juga kemudian ulama lain dari para penulis kitab sirah. Taib. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa ittafaqal mu'arrikhun ala anna hadhil ghazwa waqa'at ba'da Badrin. Para sejarawan sepakat bahwasanya perang ini waqa'at ba'da Badrin, terjadi setelah perang Badar. Wa haddadaha aktsaru ahlul ilmi biyaumis sabt. Mayoritasnya dari sejarawan menyebutkan bahwa peristiwanya itu terjadi pada hari Sabtu, yaumus sabt. Linisfi min syahri Syawal. Nisf berarti tengah, pertengahan. Dari pertengahan bulan Syawal. Minasana tsaniyah minal hijrah, pada tahun 2 Hijriyah. Taib. Ini poin yang kedua terkait dengan penentuan waktu. Kemudian poin yang ketiga tentang sebab. Wa amma an sababi hadil ghazwa faqad dzakara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam indama intasara fi Badrin harraka hadza dhaghainul yahud. Sebabnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in menang atas orang kafir Quraisy dalam perang Badar, maka mereka kemudian memiliki dhaghina. Dhaghina itu kemudian kesel, jengkel. Karena kemudian kok bisa orang Islam kemudian menang melawan orang-orang Quraisy. Wa akhadha wa bil akhas yahudu Bani Qainuqa. Di mana kemudian yang paling nampak permusuhannya, ketidaksukaannya adalah Bani Qainuqa. Yudhirunal adawah tijahal muslimin, dan mereka kemudian menampakkan kebencian, permusuhan terhadap kaum muslimin. Ma'annahu kanat bainahum wa bainal muslimina mu'ahadatan wa musalamatan. Padahal antara Bani Qainuqa dan antara kaum muslimin itu ada mu'ahadah. Mu'ahadah berarti ada perjanjian. Mu'ahadah berarti perjanjian. Wa musalamah itu berarti perdamaian. Sepakat untuk berdamai sebagaimana sudah kita tegaskan sebelumnya. Fakhadzarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akibatal baghi wa naqthal ahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati mereka agar mereka kemudian tidak mengkhianati ikatan perjanjian yang sudah dijalin. Karena nanti akibatnya buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kemudian melanggar perjanjian tersebut. Lakinnahum qaulu, tetapi kemudian mereka malah semakin berani dan mengatakan
Ya Muhammadu la yaghurrannaka ma laqaita min qaumika bi Badrin. Kalian jangan sombong, jangan tertipu ketika kemudian kalian menang dalam perang Badar. Fa innahum la ilma lahum bil harb. Karena orang Quraisy tidak punya ilmu dalam berperang. Mereka itu tidak punya kecakapan dalam berperang. Wa innaka in qataltana la ta'lamanna annana nahnun nas. Kalau kalian memerangi kami, kalian akan tahu siapa kemudian manusia yang sebenarnya itu siapa. Dengan pongahnya kurang lebih orang Yahudi mengatakan demikian ya. Taib. Itu poin yang ketiga. Terus kemudian selanjutnya waqad ruwiya aidan, ada riwayat lain ya. Ada riwayat lain yang kemudian terkait dengan hal ini menyebutkan annahum taharrasyu bi imra'atin muslimatin. Ada satu riwayat, meskipun kemudian riwayatnya ini didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah, bahwa ada orang Yahudi yang kemudian taharrasyu. Taharrasyu itu seperti kemudian mencampuri, atau mungkin bahasa bebasnya itu mengganggu ya. Bi imra'atin muslimatin, mengganggu wanita muslimah. Wa kasyafu an sawatiha. Bahkan kemudian seorang Yahudi tersebut itu menyingkap aurat wanita tersebut, menyingkap wanita muslimah. Fi suqihim, di pasar Bani Quraidah. Falamma qama ahadul muslimin linajdatiha qataluhu. Lalu kemudian ada salah seorang muslim yang hadir di situ kemudian membela wanita tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh orang Bani Quraidah adalah membunuh seorang muslim yang membantu wanita tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menemui mereka dan kemudian memberikan peringatan kepada mereka untuk menyerahkan para pembunuh tersebut. Tapi kemudian mereka tidak mau menyerahkan. Sehingga ini menjadi sebab penting mereka kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW karena tidak mau menyerahkan orang-orang yang mengganggu wanita tersebut dan membunuh seorang muslim tadi yang membantu muslimah tersebut. Taib. Poin yang keempat, terakhir terkait dengan Bani Qainuqa. Waqad kana ghazwatu Bani Qainuqa tumathilu awwala muwajahatin askariyah lin Nabi ma'a Yahudil Madinah. Poin yang keempat bisa dikatakan bahwa perang Bani Qainuqa itu kemudian mewakili kontak bersenjata pertama antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi Madinah. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga ini poin pembahasan pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan perang Bani Qainuqa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang qatlu Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Tentang pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, di mana dia salah satu dari orang Yahudi. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah tentang pembahasan ini kemudian mengatakan, wa amma Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi fa innahu kana rajulan min Tayy. Ka'ab bin Ashraf aslinya adalah seorang laki-laki dari Tayy. Wa kanat ummuhu min Bani Nadir. Dia orang Tayy, salah satu kabilah Arab ya. Wa kanat ummuhu min Bani Nadir. Adapun ibunya dari Bani Nadir. Bani Nadir adalah salah satu dari Bani atau kabilah Yahudi ya. Karena yang besar di Madinah ada Bani Nadir, ada Bani Nuqa, ada Bani satu lagi saya lupa ya. Taib. Jadi ada beberapa yang besar. Sebenarnya banyak ya, tapi yang besar nanti ada 3. Wa kana yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Maka Ka'ab bin Ashraf ini kemudian telah mengganggu Rasulullah, telah mengganggu kaum muslimin. Taib. Wa yashubbu fi asy'arihi binisa'il muslimin. Di mana kemudian Ka'ab bin Ashraf ini seorang penyair dan dia kemudian mencela kaum muslimin, menghina kaum muslimin, di antaranya kemudian dengan menyebutkan hal-hal yang terkait dengan keindahan wanita-wanita kaum mukminin. Di mana kemudian berarti isi syairnya itu isi syair yang kemudian tidak pantas ya. Isi syair yang kemudian tidak pantas. Taib. Isi syair yang kemudian tidak pantas. Kemudian mu'allif menyebutkan wa dhahaba ba'da waq'ati Badrin ila Makkah. Setelah perang Badar, kemudian Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Mekah. Wa alabba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alal muslimin. Alabba itu kemudian seperti melawan ya. Seperti melawan
atau kemudian berusaha untuk mengkonfrontasi atau mencari dukungan lah. Baik. Wa ala ba'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin. Jadi mencari dukungan untuk melawan Rasulullah dan juga melawan kaum mukminin. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ila qatlihi. Sehingga Rasulullah kemudian mengutus beberapa kaum muslimin untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang kemudian siap untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Karena Ka'ab bin Ashraf telah mengganggu Allah dan telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantadaba rijalun minal ansar thumma minal aus. Sehingga yang berangkat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ada beberapa orang dari Ansar dan juga kemudian dari kalangan Aus. Fadhahabu ilaihi wastanzaluhu min utumihi. Lalu kemudian rombongan kaum muslimin datang ke rumahnya, wa istanzaluhu min utumihi lailan, dan kemudian mereka, rombongan kaum muslimin ini kemudian membawa Ka'ab bin Ashraf di utumnya ya, di khisannya ya, di bentengnya dia, di tempat perlindungan yang ada di tempatnya dia ya, pada malam hari. Wa taqaddamu ilaihi bi kalamin muhimun li ta'rid bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, rombongannya kaum muslimin ini datang kepada Ka'ab bin Ashraf bi kalamin muhimin li ta'rid, yang kemudian menyebutkan perkataan yang sifatnya itu kemudian sifatnya sindiran saja terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan itu kata-kata yang sifatnya umum, diplomatis saja gitu. Sehingga kemudian untuk menunjukkan bahwa seakan-akan rombongan itu kemudian bukan utusan Rasulullah, bukan kemudian juga untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Sehingga kemudian musannif di sini mengatakan fatma'anna ilaihim. Ka'ab bin Ashraf itu kemudian merasa tenang dengan kedatangan mereka, karena mereka berbicara untuk mengesankan bahwa mereka itu bukan bagian dari Rasulullah, bukan kemudian juga tidak setuju dengan kebijakan Rasulullah. Jadi mengesankan seperti itu. Falamma istamkanu minhu qataluhu la'anahullah. Ketika kemudian rombongan kaum muslimin ini ada kesempatan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, maka kemudian mereka membunuhnya. Tsumma asbahal yahud yatakallamuna fi qatlihi. Ketika kemudian Ka'ab bin Ashraf dibunuh, maka orang Yahudi berbicara, kok bisa Ka'ab bin Ashraf dibunuh? Tayyib. Fa'adina sallallahu alaihi wasallam fi qatlil yahud. Kenapa kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengizinkan untuk membunuh orang Yahudi? Taib. Ini kemudian tentang kisah singkat bagaimana Ka'ab bin Ashraf dibunuh karena dia sebenarnya telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak pantas ya, tidak layak, tidak patut ya. Taib. Yang pertama adalah pembahasan terkait dengan ini bisa dijelaskan, dan Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian menjelaskan hal ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kisah maqtali Ka'ab bin Ashraf. Kisah pembunuhannya Ka'ab bin Ashraf ja'at mufassalah mutawwalah fi sahihain. Kisah ini, pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, itu dijelaskan rinci, dijelaskan dengan panjang di sahihain. Ini poin yang pertama. Sehingga datanya di dalam hadis itu sangat jelas. Kemudian, poin yang kedua, waqad bayyana al-mu'allif asbab qatlihi bima yughni an i'adatihi. Begitu juga mu'allif, yaitu Ibnu Katsir, telah menjelaskan kenapa sih Ka'ab bin Ashraf dibunuh, sehingga kemudian tidak perlu untuk diulangi lagi ya. Taib. Kemudian, Dr. Hani Ahmad Fakih mengutip perkataannya Imam Maziri. Imam Maziri mengatakan, innama qutila Ka'ab ala hadhihi sifat. Kenapa kemudian Ka'ab al-Ashraf dibunuh dengan cara pembunuhan seperti ini? Li'annahu naqadha ahdan Nabi. Karena dia telah membatalkan perjanjian dengan Nabi. Tidak boleh kemudian mencela, tidak boleh kemudian bekerja sama dengan orang kafir ya. Terutama mungkin bekerja sama dengan orang kafir. Ini mencela, merendahkan, itu kan tidak boleh juga. Kerjasama dengan musuh itu juga tidak boleh. Wahajahu, mencela ya. Wasabbahu, mencaci maki, mencela. Wa ahadahu alla yu'ina alaihi ahadan. Taib. Kemudian juga alla yu'ina alaihi ahadan, tidak ada yang boleh membantunya. Wa ja'ahu ma'a alil harbi mu'inan alaihi. Begitu juga dia kerjasama dengan musuh, itu juga sama menyelisihi
perjanjian yang sudah diikat sebelumnya dengan Rasulullah SAW, sehingga dia yang melanggar. Sehingga ketika kemudian dia melanggar dan berbahaya, maka kemudian layak bagi Rasulullah SAW untuk memerintahkan pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Kalau kemudian dia tidak melanggar, ya akan dibiarkan. Karena sudah sampai kemudian kerjasama dengan musuh dan upaya makar ya, sehingga sangat berbahaya. Waqad ashkala qatluhu ala hadhihi sifat ala ba'dihim wa lam ya'rif hadzal wajh wal jawab maqulna. Karena sebagian orang itu kemudian masih bingung kenapa dia dibunuh. Kenapa dibunuh dengan cara ini? Dan kemudian tidak tahu sebabnya. Sehingga kemudian jawabannya sebagaimana yang kita katakan, bahwasanya dia berkhianat, dia kemudian telah bekerja sama dengan musuh, padahal hal ini itu menyelisihi perjanjian yang sudah diikat sebelumnya dengan Rasulullah SAW. Tidak boleh bekerja sama dengan musuh, tidak boleh juga kemudian ya menghina ya, merendahkan yang lain. Poin yang ketiga, wa kana haditsatu qatlihi qabla ghazwati Uhud. Peristiwa terbunuhnya Ka'ab al-Ashraf itu sebelum perang Uhud. Fi Rabiul Awal minas sanati tsaniyah, pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Taib. Itu poin yang ketiga. Peristiwanya pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Poin yang keempat, wa qauluhu fa'adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatlil Yahud. Perkataan musannif bahwa Rasulullah mengizinkan membunuh orang Yahudi, maksudnya adalah al-maqsud bihim al-muharibin wa nakidil Uhud minhum. Yang boleh dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang memerangi. Orang Yahudi Bani Quraisyah tadi kan memerangi ya, jelas ya. Begitu juga kemudian orang yang membatalkan perjanjian seperti Ka'ab bin Ashraf, maka ini juga yang dibunuh. Kalau yang masih setia dengan perjanjian, maka tidak akan disentuh. Beda ya. Sehingga yang dibunuh adalah yang memerangi dan juga kemudian yang membatalkan perjanjian dari orang Yahudi. Min amsali Ka'ab bin Ashraf, dan Ka'ab bin Ashraf termasuk contoh dari orang yang membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidalilin anna nabi lam yata'arad li baqiyati Yahud. Dengan dalil bahwa yang diperangi itu yang dibunuh hanya yang memerangi dan yang dibunuh hanya yang membatalkan perjanjian. Dalilnya bahwa Rasulullah kemudian tidak menyentuh orang Yahudi yang lain karena yang lain kemudian tidak dikenal membatalkan perjanjian. Taib. Illa ba'da naqdihim, dibunuh baru ketika mereka membatalkan perjanjian. Kama sayati fi hawadits sirah, sebagaimana nanti dijelaskan dalam kisah-kisah sirah. Taib. Sehingga kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin dari yang bisa kita tegaskan terkait dengan perang Bani Quraisyah, perang Bani Qainuqa dan juga pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, bahwa Rasulullah tidak akan memerangi orang Yahudi kecuali mereka yang memerangi atau kemudian mereka membatalkan perjanjian. Mereka tidak akan dibunuh kalau kemudian mereka menjaga perjanjian yang sudah dijalin sebelumnya. Begitu juga kemudian ibrah lain yang bisa kita tegaskan di sini bahwa orang Yahudi itu kemudian orang yang mudah berkhianat. Mereka orang yang kemudian sulit untuk dipercaya, sangat sulit untuk dipercaya. Dan kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa kebiasaannya orang Yahudi adalah membunuh para nabi mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka termasuk orang yang paling berbahaya di dunia ini. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.